Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Renhard P. Saragi. Nomor induk mahasiswa 2330 60 LPTK Universitas Negeri Padang. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 6 Kupayang, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan materi atmosfer. Saya mohon kritikan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Selamat pagi, Nak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, adakah yang mempunyai motivasi untuk kita memulai pelajaran hari ini? Berdiri, Pak. Berdiri, Bro. Motivasi saya adalah semangat belajar untuk meraih cita-cita. Ingat yang kalian kejar bukan hanya cita-cita atau ilmu, tetapi umur orang tua, agar bisa melihat kita sukses di masa depan. Silakan diaplaus, Nak. Selain, jadi kalau motivasi dari apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari. Hari ini kalian duduk di sini sebagai siswa, tapi mungkin hari esok kalian bisa menggantikan Bapak di depan, bisa menggantikan Pak Mul di depan, bisa menggantikan Dampen di belakang. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas bantu Bapak untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Ya, Aziza. Aziza hadir, Anugrah Hadir. Daniel Hadir, Pak. Echa, Ila Sakina, Mustika. Bagaimana keadaan kelas kita? Apa sudah bersih? Ya. Lihat dulu. Bajunya sudah rapi? Sudah. Sebelum memulai pelajaran, untuk menemukan rasa nasionalisme kita, masih tahu lagu nasionalisme Garuda Pancasila? Masih. Kita nyanyi dulu ya. Silakan berdiri, Nak. Musik. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Aiza? Pelajaran kita sebelumnya mengenai tentang tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam, yaitu jenis-jenisnya tektonisme, seisme, dan vulkanisme. Kemudian yaitu yang kedua ada tenaga eksogen, yaitu tenaga dari luar. Jenis-jenisnya ada pelapukan, pengikisan, dan pemendapan. Jadi kalian akan tahu mengapa sih perasaan Verita seperti ini? Apa sih nanti kalau sinyal hilangnya seperti ini? Ya, kita akan belajar itu. Ini daerah mana? Ini daerah perbedaan cuaca Bengkulu sama Payah. Ada yang bisa? Siapa? Silakan tunjuk tangan yang bisa.
apa? Kepahyang, dingin, dan berbulu panas. Kepahyang itu dingin suhunya dan panas. Kok ada tiba-tiba ada gambar banjir? Ngapa? Ada yang bisa mengubah pendapat? Ini daerah Bengkulu. Kok daerah Bengkulu itu rawan banjir dibanding daerah Kepahyang? Karena datarannya rendah. Orang? Karena datarannya rendah. Datarannya Rendah. rendah. Kok Kepahyang itu dingin suhunya? Karena kita terletak di dataran dingin. Ya. Silakan buka HP kalian, Bapak kirim link. Nanti itu ada nilai yang paling tinggi. Nanti Bapak berikan hadiah barang paling berharga di dalam kelas. Tahu barang paling berharga dalam kelas yang sering hilang? Duit. Pena. Ya, nanti Bapak buka, Bapak berikan linknya. Silakan di grup. Please. Silakan tulis nama. Kalau sudah bisa? Bisa atau tidak ada? Bisa, coba lagi. Bentar ya, oke. Yang ini bisa. Yang ini bisa. Buang lagi Ran. Buang lagi ya. Ini kalau tadi Bapak ini buat. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bisa? Belum bisa mulai kan? Kalau sudah tulis nama semua, biar Bapak mulaikan dari sini. Baru kali yang masuk ke Mustika. Rena sudah, Aiza sudah, Asia, Verita, baru 7 nak. Yang lain sudah masuk? Bisa? Rodi? Belum bisa masuk? Kendalanya apa? Jadi sudah sinyal. Yang tertinggi itu paling atasan. Saingan Aizar sama Rani kejar-kejaran. Aizar sama Sarim kejar-kejaran. Aizar sudah kalah sama Mustika. Verita naik urutan 2. Oh, sini naik. Yuk. Eca menyusul. Yuk, sedikit lagi waktunya.
posisi 3. Kalau nggak ada yang bisa menjemus, menjemus. Yuk, Deca kalau soal lagi tuh. Sesuai perjanjian tadi, siapa yang paling tinggi dapat barang yang paling berharga. Baru satu karin, satu mus, satu lagi acoy, pecah. Nanti ada postes. Kalau tidak ada perubahan, masih lagi nanti postes soalnya tujuan. Tujuan pelajaran hari ini materi kita itu tentang atmosfer. Pertama, tujuannya selama 2 jam pelajaran ini kalian harus dapat menjelaskan karakteristik lapisan atmosfer. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian dapat menguraikan pengukuran unsur cuaca. Yang ketiga, menjelaskan klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Yang keempat, karakteristik di Indonesia, iklim di Indonesia. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam waktu 2 jam untuk hari ini. Peta cuaca, apakah setiap daerah itu cuacanya sama? Jadi ini ada peta cuaca, perakiraan cuaca. Apakah menjelaskan sedikit itu tentang atmosfer? Jadi atmosfer itu adalah selimut bumi. Kalau tidak ada atmosfer, itu rasanya kita tidak bisa bernapas. Karena salah satu zat dalam atmosfer itu oksigen. Ini ada lapisan yang paling dekat itu namanya lapisan troposfer. Lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan kedua itu namanya stratosfer. Yang ketiga namanya mesosfer, yang keempat termosfer, yang kelima exosfer. Nanti ada di LKPD kalian cari. Manfaat, ini ada manfaat atmosfer. Yang pertama, manfaatnya melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Karena ada sinar ultraviolet itu di lapisan ozon itu sangat berbahaya bagi manusia. Yang kedua, menjadi media cuaca yang mempengaruhi hujan badai, topan, angin, salju, awan. Daerah kita ada salju itu tidak? Ya. Karena di Indonesia ada berapa iklim? 2 iklim atau 2 musim. Musim apa aja? Musim rambutan. Menjadi 4 kelompok menurut barisan aja. Ya, silakan bagi kelompok cakupan bentuk kelompoknya. Kita lihat dulu untuk nanti. Jadi ada 5 lapisannya. Apa pilih? Ini kawan. Lapisan ini memiliki lapisan ozon sehingga lapisan ini sebagai penjaga sinar UV dan penjaga sinar matahari dari lapisan ini bisa melindungi dari radiasi sinar matahari. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian 80 sampai 120 km di atas ketinggian bumi. Manfaat utama dari lapisan ini adalah melindungi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Cara lapisan ini melindungi bumi dari membakar langit saat masuk ke mesosfer kemudian berjalan halus dan menjadi abu. Lapisan termosfer adalah salah satu lapisan pembentuk bumi. Lapisan ini adalah non-atom serta molekul ini menyebabkan berbagai reaksi pengurangan dan penambahan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya warna-warni di angkasa atau dikenal cahaya aurora. Exosfer adalah lapisan atmosfer bumi luar yang berbatasan langsung dari luar angkasa terdapat refleksi cahaya matahari. Cahaya zodiakan yang dipantulkan oleh partikel lapisan ini dari berat yang sangat kecil
sehingga jalan menjadi hiburan bagi langit dan cahaya eksosfer sebagai penyempatan sekali buatan untuk penelitian. Baik, untuk penjelasan singkat masih menggunakan video pembelajaran. Nanti kalian cari lagi tambahan ajarnya. Itu nanti ada buku paket. Kalian boleh cari di Google karena sekolah kita sudah menggunakan free wifi. Silahkan masukkan kode kalian sendiri. Ini lembar LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Ini ada 4 kelompok. 4 kelompok itu setiap kelompok 1, kelompok 2. Silakan kalian buat dalam bentuk tanpa. Nanti kalian presentasikan ke depan. Silakan mudahkan. Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Silakan tulis nama kelompoknya siapa aja. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bentar ya. Kelompok 2. Kita punya pemenang kelompok 2. Sekarang kelompok 2 presentasi di depan. Filenya saya kirim sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur cuaca di iklim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida. Saya siswa Putri. Saya Sumarani. Saya Nabila Ufia. Dan saya bernama Jeffrey. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh unsur-unsur cuaca dan iklim. Keadaan cuaca dan iklim terbentuk karena faktor sinar matahari, suhu udara, kelembapan udara, awan, curah hujan, dan angin. Dalam sesi tanya jawab. Kelompok lain silakan. Kita batasi aja untuk satu kelompok itu 2 pertanyaan ya. Sekarang kelompok mana yang ingin bertanya? Yuk, moderator, sekarang pimpin. Ada 2 orang yang cuci tangan nih. Sekarang berdiri. Perkenalkan dulu nama siapa? Perkenalkan, nama saya Daniel Putra dari kelompok 4 di sini bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan cuaca di suatu daerah? Terima kasih. Bagaimana kita bisa mengetahui keadaan cuaca dari suatu daerah? Itu pertanyaan dari kelompok 4, Pak Daniel. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Diskusi dulu ya, yang diskusi yang ini dulu. Cari jawabannya dulu yang ketiga ini. Yuk, next pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Karin dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa penyebab Indonesia memiliki iklim tropis? Apa sih Indonesia memiliki iklim tropis? Kok tidak subtropis? Kok iklimnya tropis? Jadi daerah kita ini termasuk ke dalam iklim apa?
Masih termasuk ke dalam iklim tropis karena daerah kita masih di wilayah Indonesia. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan cuaca di suatu daerah? Kita bisa melihat dari perkiraan cuaca dari televisi maupun dari handphone. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kita punya pemenang kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator dari kelompok ini, nama saya Reza Rani dan rekan-rekan saya. Nama saya Mustika. Saya Absyadi Gitio. Saya Karina Wijaya. Saya Nadia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Kami akan menjelaskan 4 jenis klasifikasi iklim. Yang pertama yaitu klasifikasi iklim matahari, kedua iklim Pisces, ketiga iklim Koppen, 4 iklim Smith-Ferguson. Yang pertama yaitu klasifikasi iklim matahari beserta pembagian daerah iklim akan dijelaskan oleh saudara Hafiah Iki. Klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Sekitarnya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Jenis-jenis iklim Pisces yaitu 1. Iklim laut, terletak di daerah yang dikelilingi lautan. Iklim yaitu mengenai iklim matahari, iklim Pisces, iklim Koppen, dan iklim Smith-Ferguson. Kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Silakan memberikan pertanyaan serta tanggapannya kepada kelompok kami atas apa yang belum kalian paham. Perkenalkan, nama saya adalah Sakina dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 3 yaitu mengapa iklim matahari disebut juga dengan iklim garis bintang? Pertanyaan dari kelompok 4 mengenai mengapa iklim matahari disebut juga dengan iklim garis bintang akan dijawab oleh saudari Mustika. Baiklah. Jawabannya adalah karena intensitas panas yang diterima oleh suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis bintang. Apakah kelompok 4 sudah paham? Iklim dan pola iklim global. Terima kasih kepada kelompok lain yang telah memberikan tanggapan serta sarannya. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya untuk mengakhiri presentasi kami pada diskusi kali ini. Dan sampai jumpa pada presentasi serta diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah atau biru? Kelompok 1. Kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai lapisan atmosfer. Baiklah, saya Julia Citra Lestari sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Di sini saya Dena Kemis Herman sebagai pemateri. Di sini saya Nasya Hanura Muslim sebagai penjelasan materi. Saya Keisha Nastira. Saya Mika. Baiklah, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Dena. Kepada Dena, kami persilakan. Lapisan atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani atmos yang artinya uap dan spaira yang artinya bola. Maka atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Sifat-sifat atmosfer: 1. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. 2. Dinamis dan elastis. Yang ketiga, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi.
4. Mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Bentar, Bapak jelasin dulu. Ini tanya, ada yang bisa menjelaskan warna atmosfer atau warna angin? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Kalau yang sering terbang itu ada warnanya itu apa? Asap dalam bidang telekomunikasi dan dimasukkan gelombang radio. Jadi tadi ada 6 lapisan. Dari 6 lapisan itu mana sih yang mempunyai manfaat menghasilkan gelombang radio dari troposfer, stratosfer, mesosfer, tremor? Oleh Nasya. Kepada Nasya kami persilakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Manfaat lapisan atmosfer yang memberikan manfaat seperti melindungi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang sangat berbahaya untuk makhluk hidup, untuk melindungi bumi dari benda-benda asing yang ada di luar angkasa. Kelompok kami, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari saya Dela Sakina sebagai moderator, Saya Desya Olia. Saya Daniel Ibuka. saya Disra. Saya Sally. Baik, kami akan langsung saja mempresentasikan atau menjelaskan tentang PPT yang kami buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan yaitu tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari 12 jam dan malam hari selama 12 jam. Selanjutnya, penjelasan iklim di Indonesia akan dijelaskan oleh Desya Olia. Iklim Indonesia yang pertama yaitu iklim musim. Dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim laut dipengaruhi wilayah laut Indonesia yang luas sehingga terjadi banyak penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga atau yang terakhir, iklim panas dipengaruhi oleh letak Indonesia yang berada di daerah tropis. Selanjutnya yaitu macam-macam musim di Indonesia akan dijelaskan oleh saya. Indonesia memiliki 2 musim yaitu hujan dan musim kemarau. Kemudian, dengan tipe iklim dan bentang alam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hutan tropis, kedua hutan musim, 3 sabana, dan yang keempat yaitu Baik, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, letak astronomi Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat lintang timur hingga 141 derajat lintang timur. Apa akibat Indonesia berada di letak astronomi tersebut? Baik, pertanyaan. Letak astronomis tersebut, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis dan mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari 12 jam dan malam hari selama 12 jam. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan materi, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa orang yang literasi bacanya yang kurang jelas. Jadi namanya itu literasi. Literasi itu proses baca. Ya, jadi kalau kita belajar itu literasinya harus jelas. Sudah itu media. Tadi kita menggunakan media apa? Canva. Ada kita menggunakan Canva. Jadi kalau kalian mempunyai keahlian buat Canva, kenapa tadi kelompok 1 kreatifnya gimana ya kan? Mungkin karena tidak terlalu sering membuat Canva. Beda dengan kelompok 4 karena yang membuatnya beda atau tidak? Tidak? Tidak. Jadi yang paling banyak yang ada di video aja. Silakan berdiri. Silakan kalian ikuti. Kalau kalian
kalian tidak benar mengikuti, artinya salah dong. Simpulan dari pelajaran materi atmosfer yang kita dapat hari ini. Ada yang bisa menanya kesimpulannya? Silakan berdiri, Rani. Pembelajaran kita hari ini mengenai atmosfer, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya atmosfer bagi kita, bagi manusia. Jika atmosfer tidak ada, maka tidak ada seorang pun yang mampu bertahan hidup tanpa bernafas ataupun tanpa udara. Jadi dengan adanya atmosfer mengelilingi bumi akan menahan udara yang dihirup oleh kita. Silakan berikan tepuk tangan. Jadi Pak, dari pembelajaran kita hari ini mengenai atmosfer, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya atmosfer bagi kita, bagi manusia. Jika atmosfer tidak ada, maka tidak ada seorang pun yang mampu bertahan hidup tanpa bernafas ataupun tanpa udara. Jadi dengan adanya atmosfer mengelilingi bumi akan menahan udara yang dihirup oleh kita. Silakan berikan tepuk tangan. Tanpa atmosfer kita tidak bisa hidup. Selain itu karena kita tinggal di daerah pertanian, tanpa atmosfer kita tidak tahu kapan sih waktu tanam, kapan sih waktu panen, kapan sih kita harus menanam ketika musim hujan dan ketika musim panas. Ya, itu kesimpulan dari pelajaran atmosfer yang kita dapat hari ini. Refleksi nak, ada yang bisa? Yuk, silakan Felita. Pada materi pembelajaran hari ini, saya menjadi paham dan tahu mengenai lapisan atmosfer yang ada di muka ini. Pembelajaran mudah dipahami karena penggunaan teknologi. Ya, jadi kalau gurunya hanya sekedar menggunakan metode ceramah, itu kebanyakan bukan materi yang diajarkan nanti, tapi kebanyakan marah, ya kan? Tapi kalau kalian menggunakan teknologi, kalian akan sibuk sendiri, sibuk menggunakan gadget, menggunakan HP untuk membuat tadi media, mencari informasi pelajaran menggunakan Google, ya kan? Jadi kalau hanya sekedar ceramah, nanti kalian dapat bagikan Google Form, itu namanya Google Form. Nanti ada refleksi siswa, silakan kalian kirim kapan aja, ya. Sebelum menutup, kita ada post-test, nak. Silakan buka lagi kembali HP-nya. Tadi pretest dimenangkan oleh 3 orang, itu dimenangkan oleh Karin, Mus sama Deca. Post-test masih menggunakan quizzes. Barang paling harganya untuk 1 orang paling atas, 2 pena yang paling atas, 1 pena yang paling bawah. Bisa pukul sama nih, bisa pukul satu kali kita. Aku ya tadi. Pukul 6 siang dari minus 200. Mari paling atas. Fokus sama. Bisa? Ini pemenangnya tadi yang menang pertama tadi Karin ya. Waktu kita berikan
harta paling berharga di dalam kelas jangan dijual. Yang kedua, pena, kenang-kenangan, karir. Silakan kalian baca-baca di rumah, itu materinya tentang hidrosfer. Litosfer kemarin tentang batuan, atmosfer tentang lapisan yang menyelimuti bumi, hidrosfer itu lapisan air. Ya, jadi pelajaran selanjutnya nanti materi besarnya itu materi tentang hidrosfer. Mohon kita tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran. Baiklah, mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.